Soal latihan penilaian tengah semester PTS, UTS, STS, semester 2, mata pelajaran matematika, kelas 5, kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Perhatikan gambarnya. Sudut pada papan tulis di atas, maksudnya adalah gambar yang ini, ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya benar adalah yang D4. Ini gampang ya. Namanya sudut itu ya ini. Sudut nih. Ini berarti sudutnya siku. Kalau yang 3 dan 1 itu namanya garis tepi. Kalau yang nomor 2 ini namanya titik pusat dari persegi panjang. Ini kan bentuk persegi panjang. Soal nomor 2. Oke, perhatikan gambarnya lagi. Itu ada sebuah bangun. Sudut siku-siku pada bangun datar tersebut ditunjukkan oleh sudut A, K dan L, B, L dan M, C, M dan N, D, K dan N. Oke, lihat. Ingat, sudut siku-siku adalah yang bentuknya 90 derajat. Jadi sudah jelas ya, yaitu yang ini dan juga yang di bawahnya. Ini berarti adalah sudut N dan juga sudut K. Kalau yang M ini namanya sudut tumpul, kalau yang L ini namanya sudut lancip. Jadi jawabannya benar adalah yang D, K, dan N. Soal nomor 3. Bangun datar berikut yang memuat sudut siku-siku adalah. Ini juga soal yang kategorinya masih mudah. Manakah yang ada sudut siku-sikunya? Ya, benar sekali, jawabannya benar adalah yang A. Ini namanya adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya sudutnya ada di sini nih. Kalau yang B ini sudutnya lancip, tumpul. Ini juga sama, ada tumpul dan lancip. Kalau ini tumpul semua nih, berarti yang ada siku-sikunya adalah yang A. Soal nomor 4. Perhatikan gambarnya. Benda yang memiliki sudut siku-siku ditunjukkan oleh nomor yang mana? Siku-siku, ingat ya, siku-siku itu berarti sudutnya itu 90 derajat. Yang nomor 1 ini jelas, ini bukan sudut siku-siku ya. Dia malah nggak punya sudut dia, karena dia bentuknya lingkaran. Yang nomor 3 ini juga nggak punya sudut. Kenapa? Karena dia bentuknya oval. Jadi jelas yang punya sudut siku-siku adalah gambar nomor 2 ini. Dan gambar nomor 4, sudut siku-sikunya di mana, Pak? Nih, di sini nih. Ini kan kalender. Jadi jawabannya benar adalah yang C, 2 dan 4. Soal nomor 5. Besar sudut tumpul adalah A. Lebih dari 90 derajat, B. Kurang dari 90 derajat, C. 180 derajat, D. 360 derajat. Sudut itu ada 3 ya, lancip, siku-siku, dan tumpul. Yang jadi patokan adalah sudut siku-siku. Siku-siku 90 derajat, lancip dan tumpul nanti bisa kurang dan bisa lebihnya. Jadi jawabannya benar adalah yang A, lebih dari 90 derajat. Tumpul, kalau namanya sudut lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau pas 90 derajat namanya adalah sudut siku-siku. Soal nomor 6. Ada sebuah tabel, perhatikan ada tabel gambar sudut dan nama sudutnya. Pasangan gambar sudut yang dilingkari dan nama sudut yang sesuai ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Oke, lihat dulu untuk gambar satunya ya, dilingkari adalah sudut yang ini ya. Ini adalah sudut tumpul. Jadi nomor 1 salah. Yang nomor 2 ini benar nih ya, yang dilingkari ini sudut siku-siku. Jadi nomor 2 ini benar. Yang nomor 3 yang dilingkari ini adalah sudut lancip, berarti salah. Yang nomor 4 yang dilingkari itu adalah sudut tumpul. Nggak ada ya, sudut pelurus itu nggak ada. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 7. Oke, perhatikan gambarnya. Alat tersebut digunakan untuk mengukur A berat, B volume, C sudut, D jarak. Itu adalah gambar busur derajat. Ya, digunakan untuk mengukur apa? Jawabannya benar adalah yang C, sudut.
Soal nomor 8. Oke, perhatikan gambarnya. Besar sudut potongan lingkaran tersebut adalah A 90 derajat, B 180 derajat, C 270 derajat, D 360 derajat. Nah, cara mengerjakan yang paling mudah gimana nih, Pak? Oke, anak-anak perlu tahu dulu. Yang namanya satu buah lingkaran, ini kan satu buah ya awalnya ya, terus dipotong nih, yang Pak Guru kasih arsiran warna merah ini kan dipotong. Yang ditanyakan adalah sisa potongannya, yang ini, yang dikasih arsiran abu-abu. Yang ditanyakan itu besarnya berapa. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, dalam satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat, satu lingkaran penuh. Nah, ini dipotong berapa derajat nih? Anak-anak lihat, ini bentuknya adalah sudut siku. Dan sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi awalnya dia utuh 360 derajat, karena dipotong berarti berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 90 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 90 derajat. Jawabannya berapa tuh? Jawabannya adalah 270 derajat. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Soal nomor 9. Sudut terkecil yang terbentuk dari jarum jam tersebut adalah A 150 derajat, B 120 derajat, C 100 derajat, D 90 derajat. Oke, perhatikan dulu dua jarum jamnya, ke arah angka 10 dan ke arah angka 3. Sudutnya ada dua berarti ya. Nih, sudut yang Pak Guru lingkari pertama ini dan yang Pak Guru lingkari lebar nih. Nah, kalau anak-anak lihat secara sepintas, yang terkecil itu yang mana? Yang bagian A, ini Pak Guru kasih A, atau yang bagian B? Ya, benar ya. Yang kecil adalah yang A. Kita bisa lihat kok. Yang kecil itu yang A daripada yang B. Nah, sekarang kita hitung. Yang ditanyakan adalah besar sudutnya. Yang perlu anak-anak ketahui, pada jarum jam, tadi kan kalau lingkaran ya, lingkaran kan 360 derajat. Nah, satu jarum jam penuh, pada angka jam penuh ini juga sama, 360 derajat. Nah, sekarang, masing-masing jam itu kan dia punya angka ya. Nah, jarak masing-masing angka pada jam ini, itu nilainya adalah 30 derajat. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu 30 derajat, dari angka 1 ke angka 2 itu juga 30 derajat, dari angka 2 ke angka 3 juga 30 derajat, dan seterusnya. Jadi jarak antar angka ini 30 derajat. Sehingga total kalau kita tarik garis dari angka 12 ke angka 3, ini kan bentuk sudut siku-siku. Yang mana namanya sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Asalnya dari mana, Pak? 30 derajat tambah 30 derajat tambah 30 derajat. 90 derajat. Nah, kalau dari 12 sampai 3 aja sudah 90 derajat tuh. Sekarang kita lihat dari 10 ke 12 ini kan berapa nih? 1, 2, 30 derajat dan 30 derajat. Berarti ya 90 derajat kita tambahkan aja dengan 30 tambah 30. Anggap aja 60 derajat ya. Asalnya dari mana? Dari 30 tambah 30 itu 60 derajat. 90 derajat tambah 60 derajat itu hasilnya adalah 150 derajat. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Soal nomor 10. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya A kurang dari 180 derajat, B lebih dari 360 derajat, C di antara 180 derajat hingga 360 derajat, D di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, jawabannya benar adalah yang C, di antara 180 derajat hingga 360 derajat. Sebenarnya yang dikatakan sudut refleks itu yang gimana toh? Nah, oke, pertama Pak Guru tarik garis lurus dulu. Terus Pak Guru kasih sudut. Yang namanya garis lurus, anggap aja di sini 0. Itu pasti besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Ya nih, Pak Guru kasih lengkungan nih. Nah, ini sudut A. Ini 180 derajat. Ini namanya sudut. Lah, yang namanya sudut refleks itu adalah kebalikannya atau di bagian bawahnya.
Jadi dari 180 kembali ke 0 atau 180 ke 360 derajat. Itu namanya sudut refleks. Refleks itu refleksi. Jadi pencerminannya, cerminan dari sudut A ini adalah sudut B, yang mana dari 180 bukan ke 0. Kenapa? Karena 0 ini sebagai permulaan. Dan ingat tadi satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Ini kan jadi lingkaran nih. Betul nggak? Nah, 360 berarti titik akhirnya 360. Titik awalnya 0, titik akhirnya 360 derajat. Melewati garis lurus 180 derajat. Dan garis sudut B inilah yang disebut sebagai sudut refleks. Soal nomor 11. Besar sudut terkecil yang terbentuk dari jarum pada jam yang menunjukkan pukul 06.00 adalah A 90 derajat, B 100 derajat, C 140 derajat, D 180 derajat. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak mau nggak mau ya, kalau belum hafal tentang jarum jamnya, jam 6 itu jarum jamnya bentuknya seperti apa ya, anak-anak harus menggambar ya. Kita gambar dulu jamnya. Anggap aja ini lingkaran ya. Kasih titik, di atas di sini 12, di sini angka 6. Di sini ada angka 9, di sini ada angka 3. Untuk menit yang lainnya menyesuaikan, enggak Pak, tulis ya di sini ya. Kemudian di sini jamnya adalah jam 06.00, berarti jarum pendeknya ke arah angka 6. Kalau 00 berarti jarum panjangnya kan ke arah angka 12. Kalau anak-anak lihat, ini kan membentuk garis lurus, betul? Garis lurus. Meskipun di sini ada pertanyaannya itu adalah sudut terkecil, ya kalau namanya garis lurus itu ya nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, karena sudutnya sama. Berapa tadi? Kalau masih ingat penjelasan Pak Guru di soal nomor 10 tadi, yang namanya garis lurus itu besar sudutnya pasti? Ya benar sekali, D 180 derajat. Soal nomor 12. Nindi akan membuat segitiga dari 3 potongan sedotan berbeda ukuran. Ukuran potongan sedotan yang dapat digunakan Nindi adalah A 8 cm, 12 cm, dan 22 cm, B 7 cm, 11 cm, dan 19 cm, C 6 cm, 10 cm, dan 17 cm, D 5 cm, 12 cm, dan 14 cm. Kalau membuat segitiga berarti anak-anak itu tidak lepas dari yang namanya Pythagoras atau angka triple Pythagoras. Angka Pythagoras itu apa toh Pak? Angka triple Pythagoras itu yang mana kita mengenal dalam segitiga itu ada yang namanya sisi miring yang Pak Guru kasih huruf A, dan ada sisi B dan sisi C. Dan mencari sisi A itu adalah A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi anak-anak harus mencari angka A, B, C ini yang apabila dioperasikan dengan cara seperti ini itu hasilnya sama. Bisa ketemu gitu loh maksudnya. Nah, jawabannya benar berarti adalah yang D, 5, 12, dan 14 cm. Gitu ya. Ini angka triple Pythagoras nih. Jadi anak-anak untuk mengerjakan soal seperti ini silahkan pelajari dulu untuk berapa aja angka dari triple Pythagoras. Ada banyak angka triple Pythagoras. Selain ini ada yang lainnya. Soal nomor 13. Seorang anak menggambar segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Jenis segitiga yang digambar anak tersebut adalah A. Segitiga lancip, B. Segitiga siku-siku, C. Segitiga tumpul, D. Segitiga sembarang. Kata kuncinya di sini, semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat itu jenis sudut apa tuh namanya? Ya, jawabannya benar adalah yang A, segitiga lancip. Karena kurang dari 90 derajat itu adalah sudut lancip. Soal nomor 14. Oke, perhatikan gambarnya. Besar sudut X adalah A 25 derajat, B 35 derajat, C 55 derajat, D 65 derajat. Ada 3 sudut ya, yang ditanyakan adalah yang X. Ini sudut ini berapa nih? Ada Z 75 derajat, Y 80 derajat. Cara mengerjakannya seperti apa? Ingat, kalau lingkaran tadi, kalau lingkaran
itu besar sudutnya penuh itu adalah 360 derajat. Lah, kalau segitiga seperti ini kejumlah ketiga sudut jadi segitiga ini semua sama ya. Pasti besarnya adalah 180 derajat. Bisa dipahami ya? Kalau lingkaran 360 derajat, kalau segitiga itu 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut X itu berarti ya 180 derajat kita kurangkan dengan 75 derajat dan dikurangkan juga dengan 80 derajat. Jadi sudut Z, sudut Y ditambahkan kemudian 180 dikurangkan dengan kedua sudut ini. Maka akan ketemu sudut sisanya. Berapa nih? 180 derajat kurangi 80 derajat aja 100. 100 kurangi 75 derajat berarti 25 derajat. Jadi sudut X itu 25 derajat. Jawabannya benar adalah yang A. Soal nomor 15. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya berukuran A 60 derajat, B 90 derajat, C 120 derajat, D 180 derajat. Gampang ya ini ya. Trapesium siku-siku itu yang bentuknya gini, nih. Anggap aja lurus tapi ya. Nah, kata kuncinya di sini siku-siku. Siku-siku itu sudutnya ada berapa atau besarnya? Ya, jawabannya benar adalah yang B, 90 derajat. Soal nomor 16. Nah, perhatikan tuh gambarnya, ada 6 gambar bentuk bangun. Yang ditanyakan segi 4 ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 6, C 3, 4, dan 5, D 1, 4, dan 6. Kata kuncinya di sini segi 4. Berarti sisinya ada 4. Kita hitung coba nomor 1. Sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 1 ini segi 4. Nomor 2 1, 2, 3. Berarti ini bukan segi 4 karena segi cuma 3 nih, berarti segitiga dia. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti bukan segi 4, malah segi 6. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti ini segi 4. Yang nomor 5 ini dia nggak punya sisi. Sisinya lengkung semua ini karena namanya lingkaran. Nomor 6, sisinya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini juga segi 4. Jadi jawabannya benar adalah yang D 1, 4, dan 6. Soal nomor 17. Ada sebuah gambar trapesium ya, seperti itu. Itu kalau dilihat sepintas itu berarti trapesium sama kaki dia. Sisi yang sejajar adalah A, AD, dan BC, B, AB, dan DC, C, AD, dan DC, D, AB, dan BC. Dalam soal matematika bentuk bangun itu kalau ada sisi yang sejajar pasti dia punya tanda. Tandanya kalau nggak tanda seperti ini nih, kadang dikasih tanda seperti ini. Artinya sama dia sejajar, sama aja gini boleh. Tapi rata-rata tandanya adalah yang segitiga hitam seperti ini namanya sejajar. Arti sejajar itu berarti kalau ini garisnya kita perpanjang sampai panjangnya berapapun, kedua garis ini nggak akan pernah bertemu, itu namanya sejajar. Nah ini garis apa nih? Yaitu garis DC atau CD, kemudian garis AB atau BA. Jadi jawabannya benar adalah yang B, AB, dan DC. Soal nomor 18. Banyaknya sumbu simetri yang dimiliki jajar genjang adalah A 1, B 2, C 3, D tidak ada. Guru bantu membuat gambarkan jajar genjang dulu. Jajar genjang itu gambarnya seperti ini. Ya, tuh jajar genjang. Dia tidak memiliki sumbu simetri. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Baik simetri lipat ataupun simetri putar. Nah, yang dimaksud dengan sumbu simetri apa toh? Sumbu simetri itu kalau simetri lipat ya, kalau kita tarik garis lurus pas di tengah bangun, itu antara yang sebelah A dan yang B, sisi B ini bentuknya sama. Ini kan bentuknya beda nih. Ini ujung lancipnya di bawah, yang ini malah di atas. Itu kan bentuknya beda.
Nah, kalau persegi seperti ini, kalau kita tarik garis lurus di pas tengahnya, ini kan bentuknya sama nih antara A dan B. Betul? Ataupun bentuk segitiga. Nah, antara A dan B ini kan bentuknya jadi sama. Ini namanya dia memiliki sumbu simetri. Kalau sejajar ginjang, dia tidak punya. Baik simetri lipat ataupun simetri putar. Ini kalau di tengah, kasih titik, terus kita diputar ke sini gitu. Nanti bentuknya udah nggak jadi kayak gini. Nanti bentuknya malah jadi seperti ini nih. Ya enggak? Beda kan dari bentuk yang awal. Nah, ini namanya bukan simetri putar juga. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 19. Supaya persegi panjang menjadi persegi, sisi-sisi yang berurutan harus A. sama panjang, B. panjangnya berbeda, C. saling sejajar, D. saling berpotongan. Jawabannya benar adalah yang A. sama panjang, karena syarat untuk menjadi sebuah persegi, sisi-sisinya itu adalah harus sama panjang. Kalau nggak sama panjang berarti ya persegi panjang. Soal nomor 20. Karin menggambar sebuah trapesium. Trapesium tersebut mempunyai dua pasang sudut yang besarnya sama. Jenis trapesium yang dibuat Karin adalah trapesium A. siku-siku, B. sembarang, C. sama kaki, D. lancip. Yang jelas untuk trapesiumku tuh nggak ada trapesium lancip ya, yang adanya siku-siku, sembarang atau sama kaki. Nah, di sini cirinya ada dua pasang sudut yang besarnya sama. Berarti kemungkinan itu kan gini bentuknya tuh. Nah, bentuknya kan gini nih. Kan ada dua pasang. Pertama sudut yang ini, ya Pak Guru kasih A dengan yang A sebelah sini tuh sama. Kemudian yang B dengan yang B bawah ini sama sudutnya. Nah, kalau seperti ini adalah namanya jenis trapesium ya sama kaki. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal selesai. Terima kasih.